Bahan mentah atau bahan baku dibagi menjadi dua, yaitu bahan mentah langsung dan bahan mentah tidak langsung. Bahan mentah langsung atau direct material adalah semua bahan mentah yang merupakan bagian dari barang jadi yang dihasilkan. Bahan mentah langsung ini apabila dimasukkan ke dalam pencatatan penganggaran, dicatat ke dalam anggaran bahan mentah. Yang kedua yaitu bahan mentah tidak langsung. Bahan mentah tidak langsung atau yang sering disebut juga dengan indirect material adalah bahan baku yang ikut berperan dalam proses produksi tetapi tidak secara langsung tampak pada barang jadi yang dihasilkan. Bahan mentah tidak langsung ini apabila dilakukan pencatatan di dalam penganggaran perusahaan dicatat di dalam anggaran BOP atau biaya overhead pabrik. Dalam bahan mentah diperlukan rencana bahan baku. Rencana bahan baku itu adalah semua anggaran yang berhubungan dan merencanakan secara rinci mengenai penggunaan bahan mentah. Dan tujuan penyusunan anggaran bahan mentah adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu memperkirakan jumlah kebutuhan bahan mentah. Yang kedua, memperkirakan jumlah pembelian bahan mentah yang dipergunakan. Yang ketiga, sebagai dasar untuk memperkirakan kebutuhan dana yang diperlukan untuk melaksanakan pembelian bahan mentah. Yang keempat, sebagai dasar penyusunan produk costing, yaitu memperkirakan komponen harga pokok pabrik karena penggunaan bahan mentah dalam proses produksi. Dan yang terakhir, sebagai dasar melaksanakan fungsi pengawasan bahan mentah. Dalam fungsi pengawasan bahan mentah ini bisa dilakukan pengendalian bahan mentah. Anggaran bahan mentah terdiri dari 4 macam. Yang pertama yaitu anggaran kebutuhan bahan mentah. Anggaran ini disusun sebagai perencanaan jumlah bahan mentah yang dibutuhkan untuk keperluan produksi pada periode mendatang. Kebutuhan bahan mentah diperinci menurut jenisnya, menurut macam barang jadi yang akan dihasilkan, serta menurut bagian-bagian dalam pabrik yang menggunakan bahan mentah tersebut. Yang kedua yaitu anggaran pembelian bahan mentah. Anggaran ini disusun sebagai perencanaan jumlah bahan mentah yang harus dibeli pada periode mendatang. Bahan mentah yang harus dibeli diperhitungkan dengan mempertimbangkan faktor-faktor persediaan dan kebutuhan bahan mentah. Yang ketiga adalah anggaran persediaan bahan mentah. Jumlah bahan mentah yang dibeli tidak harus sama dengan jumlah bahan mentah yang dibutuhkan, karena adanya faktor persediaan. Anggaran ini merupakan suatu perencanaan yang terperinci atas kuantitas bahan mentah yang disimpan sebagai persediaan. Yang terakhir yaitu anggaran biaya bahan mentah yang habis digunakan dalam produksi. Sebagian bahan mentah disimpan sebagai persediaan, dan sebagian dipergunakan dalam proses produksi. Anggaran ini merencanakan nilai bahan mentah yang digunakan dalam satuan uang. Dalam anggaran kebutuhan bahan mentah ada beberapa tujuan yang ingin dicapai. Yang pertama yaitu memberi data ke pembelian. Yang kedua, memberi data untuk penyusunan anggaran. Yang ketiga, menentukan tingkat persediaan yang optimal. Dan yang terakhir, sebagai dasar perencana. Kemudian, apa saja yang ada dalam anggaran kebutuhan bahan mentah? Yang pertama yaitu jenis barang yang dihasilkan. Yang kedua, bahan mentah yang dipergunakan. Yang ketiga adalah departemen yang dilalui. Yang keempat, SUR. SUR ini adalah standar pemakaian per unit. Dan yang terakhir adalah waktu pemakaian bahan mentah. Anggaran kebutuhan bahan mentah bisa dihitung melalui rumus sebagai berikut, yaitu unit diproduksi kalikan dengan SUR atau standar pemakaian bahan mentah per unit. Anggaran pembelian bahan mentah bisa dihitung dengan menggunakan rumus
unit beli bahan mentah dikali harga beli per unit. Jika unit beli bahan mentah belum diketahui, bisa dilakukan perhitungan dengan menggunakan cara yaitu kebutuhan bahan mentah nominalnya berapa ditambah dengan persediaan akhir bahan mentah. Setelah itu akan ketahuan jumlah kebutuhan sementara. Jumlah kebutuhan sementara ini akan dikurangi persediaan awal bahan mentah, sehingga diketahui unit bahan mentah yang dibeli. Untuk anggaran pembelian bahan mentah, ada beberapa model yang bisa digunakan. Yang pertama, dengan jumlah pembelian yang paling ekonomis. Dalam jumlah pembelian yang ekonomis, perusahaan perlu melakukan pengelolaan persediaan yang tepat. Karena bukan hanya besarnya kebutuhan yang harus dipikirkan oleh perusahaan, akan tetapi berapa besarnya bahan mentah setiap melakukan pembelian. Sehingga saat mengeluarkan biaya, jika memungkinkan mengeluarkan biaya yang paling rendah tetapi tidak mengakibatkan kekurangan persediaan. Selain itu, adanya persediaan bisa memiliki nilai ekonomis yang dimiliki oleh perusahaan. Fungsi pengelolaan bahan mentah itu sendiri ada 4, yaitu yang pertama sebagai penyangga proses produksi, yang kedua menetapkan jumlah bahan mentah yang harus tetap tersedia, yang ketiga menangkal inflasi, dan yang terakhir menghindari kekurangan atau kelebihan bahan. Untuk model jumlah pesanan ekonomis, ada beberapa asumsi yang digunakan. Yang pertama yaitu permintaan diketahui dan jumlahnya konstan. Yang kedua, waktu memesan dan menerima pesanan diketahui dan konstan. Yang ketiga, pesanan yang diterima sebagai satu kesatuan dan pada suatu waktu tertentu. Yang keempat, tidak adanya pengurangan jumlah. Yang kelima, terdapat satu biaya variabel, yaitu biaya menyimpan. Dan yang terakhir yaitu dapat menghindari kekurangan persediaan bila pesanan ditempatkan pada waktu yang tepat. Untuk jumlah pembelian yang paling ekonomis, yang biasa disebut dengan economical order quantity, cara menghitungnya perlu memperhatikan dua biaya yang bersifat variabel. Yang pertama yaitu biaya pemesanan. Biaya pemesanan yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan kegiatan pemesanan bahan mentah. Biaya ini berubah-ubah sesuai dengan frekuensi pemesanan. Semakin tinggi frekuensi pemesanannya, semakin tinggi pula biaya pemesanannya. Sebaliknya, biaya ini berbanding terbalik dengan jumlah atau kuantitas bahan mentah setiap kali pemesanan. Hal ini disebabkan karena semakin besarnya jumlah setiap kali pemesanan dilakukan, berarti frekuensi pemesanannya menjadi semakin rendah. Contohnya adalah biaya persiapan pemesanan, biaya administrasi, biaya pengiriman pemesanan, biaya mencocokkan pesanan yang masuk, dan biaya mempersiapkan order pembayaran. Yang kedua yaitu biaya penyimpanan. Biaya penyimpanan yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan kegiatan penyimpanan bahan mentah yang telah dibeli. Biaya ini berubah-ubah sesuai dengan jumlah bahan mentah yang disimpan. Semakin besar jumlah bahan mentah setiap kali pemesanan, maka biaya penyimpanan akan semakin besar pula. Dari sini jelas terlihat bahwa biaya penyimpanan mempunyai sifat yang berlawanan dengan biaya pemesanan. Contoh dari biaya penyimpanan antara lain biaya pemeliharaan, biaya asuransi dan administrasi, biaya perbaikan kerusakan. Dengan memperhatikan kedua jenis biaya yang sudah dijelaskan di atas, biaya pemesanan dan biaya penyimpanan, maka jumlah pembelian yang paling ekonomis dapat dihitung dengan menggunakan formula atau rumus sebagai berikut. IOQ sama dengan akar
dari 2 kali R kali S dibagi C garing U, atau EOQ akar dari 2 kali R kali S dibagi P kali I, di mana R adalah jumlah permintaan atau bahan mentah yang akan dibeli, S adalah biaya pemesanan, P adalah harga persatuan bahan mentah, I adalah biaya penyimpanan yang dinyatakan dalam persentase dari persediaan rata-rata. C garing U adalah biaya penyimpanan persatuan bahan mentah. Untuk menjaga kelancaran proses produksi, tidak cukup hanya ditentukan jumlah bahan mentah yang dibeli. Harus ditentukan pula kapan pemesanan bahan mentah. Hal ini harus dilakukan agar bahan mentah itu dapat datang tepat pada waktu yang dibutuhkan. Bahan mentah yang datang terlambat dapat mengakibatkan terganggunya kelancaran proses produksi. Sebaliknya, bahan mentah yang datang terlalu awal akan menimbulkan masalah pula, yaitu perusahaan harus menanggung lebih banyak biaya untuk tempat penyimpanan ekstra dan biaya pemeliharaan ekstra. Oleh karena itu, pada waktu menentukan pembelian bahan mentah, beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah biaya kekurangan bahan mentah, yang kedua, biaya penyimpanan tambahan, dan yang ketiga adalah waktu tunggu atau lead time. Di dalam anggaran persediaan bahan mentah, kita juga mengenal yang namanya persediaan besi. Persediaan besi adalah persediaan minimal bahan mentah yang harus dipertahankan untuk menjamin kelangsungan proses produksi. Waktu penentu besarnya persediaan besi antara lain, yang pertama yaitu kebiasaan supplier menyerahkan bahan mentah yang dipesan. Yang kedua, jumlah bahan mentah yang dibeli setiap kali pesan. Yang ketiga, perkiraan kebutuhan bahan mentah. Dan yang terakhir, yang keempat, perbandingan biaya penyimpanan bahan mentah dengan biaya ekstra kekurangan bahan mentah. Dalam anggaran persediaan bahan mentah, perlu diperinci hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu jenis bahan mentah yang digunakan. Yang kedua, jumlah setiap jenis bahan mentah yang tersisa sebagai persediaan. Yang ketiga, harga per unit masing-masing jenis bahan mentah. Dan yang terakhir, nilai bahan mentah yang disimpan sebagai persediaan. Untuk menghitung nilai bahan mentah, bisa menggunakan rumus sebagai berikut. Unit persediaan bahan mentah per unit dikali harga bahan mentah. Berikut ini adalah contoh kasus untuk anggaran biaya bahan mentah yang habis untuk produksi. Contoh kasusnya yaitu Mitra Jerman memproduksi kemeja sutra. Untuk keperluan pengolahan produk diperlukan bahan mentah berupa kain sutra dengan SUR-nya 2 meter. Dengan harga beli bahan mentah adalah Rp100.000 per meter. Diketahui rencana produksi tahun 2000X sebagai berikut. Bisa dilihat dalam tabel. Pada bulan Januari jumlahnya 250 meter, pada bulan Februari jumlahnya 250 meter, pada bulan Maret jumlahnya 400 meter, di triwulan kedua jumlahnya 900 meter, di triwulan ketiga jumlahnya 1100 meter, dan di triwulan keempat jumlahnya 1000 meter. Yang ditanyakan adalah berdasarkan data yang sudah tadi disebutkan, diminta menyusun anggaran biaya bahan mentah yang habis dipakai pada tahun 2000X. Untuk penyelesaian kasus dari PT Mitra Jerman bisa kita lihat dalam tabel. Yang pertama dilakukan adalah mencari kebutuhan bahan mentahnya. Mencari kebutuhan bahan mentah dengan cara mengalihkan jumlah kebutuhan per bulan dikalikan dengan SUR-nya. Dari soal bisa kita jawab, pada bulan Januari kebutuhan bahan mentahnya adalah 500 meter.
pada bulan Februari 500 meter, pada bulan Maret 800 meter, di triwulan kedua 1800 meter, di triwulan ketiga 2200 meter, di triwulan keempat 2000 meter, sehingga totalnya adalah 7800 meter. Untuk harga bahan mentah per unit sama dari bulan Januari sampai triwulan keempat, yaitu Rp100.000 per meter, sehingga bisa menghitung biaya bahan mentahnya. Pada bulan Januari, biaya bahan mentahnya adalah Rp50 juta. Rp50 juta ini dengan cara mengalihkan kebutuhan bahan mentah dengan harga bahan mentah per unit. Di bulan Januari, 500 meter dikalikan Rp100.000 menjadi Rp50 juta. Pada bulan Februari, biaya bahan mentahnya Rp50 juta. Pada bulan Maret, Rp80 juta. Di triwulan kedua, Rp180 juta. Di triwulan ketiga, Rp220 juta. Sedangkan di triwulan keempat adalah Rp200 juta. Sehingga total keseluruhan kebutuhan biaya bahan mentah adalah Rp780 juta. Untuk penentuan harga pokok bahan mentah yang dipakai dalam produksi, bisa melakukan beberapa metode. Yang pertama yaitu metode identifikasi khusus. Dalam metode ini, setiap jenis bahan baku yang ada di gudang harus diberi tanda pada harga pokok persatuan berapa bahan baku tersebut dibeli. Setiap pembelian bahan baku yang harga persatuannya berbeda dengan harga persatuan bahan baku yang sudah ada di gudang harus dipisahkan penyimpanannya dan diberi tanda pada harga berapa bahan tersebut dibeli. Dalam metode ini, tiap-tiap jenis bahan baku yang ada di gudang jelas identitas harga pokoknya, sehingga setiap pemakaian bahan baku dapat diketahui harga pokok persatuannya secara tepat. Kesulitan yang timbul dari pemakaian metode ini adalah terletak dalam penyimpanan bahan baku di gudang. Meskipun jenis bahan bakunya sama, namun jika harga pokok persatuannya berbeda, bahan baku tersebut harus disimpan secara terpisah agar mudah diidentifikasi pada saat pemakaian nanti. Yang kedua yaitu metode FIFO atau metode masuk pertama keluar pertama. Pada metode ini, penentuan biaya bahan baku dengan anggapan bahwa harga pokok persatuan bahan baku yang pertama masuk dalam gudang dipergunakan untuk menentukan harga bahan baku yang pertama kali dipakai. Perlu ditekankan di sini bahwa untuk menentukan biaya bahan baku, anggapan aliran biaya tidak harus sesuai dengan aliran fisik bahan baku dalam produksi. Yang ketiga yaitu metode masuk terakhir keluar pertama atau LIFO. Pada metode ini, penentuan harga pokok bahan baku yang dipakai dalam produksi dengan anggapan bahwa harga pokok persatuan bahan baku yang terakhir masuk dalam persediaan gudang dipakai untuk menentukan harga pokok bahan baku yang pertama kali dipakai dalam produksi. Yang ketiga yaitu metode rata-rata bergerak atau moving average method. Dalam metode ini, persediaan bahan baku yang ada di gudang dihitung harga pokok rata-ratanya dengan cara membagi total harga pokok dengan jumlah satuannya. Setiap kali terjadi pembelian yang harga pokok persatuannya berbeda dengan harga pokok rata-rata persediaan yang ada di gudang, harus dilakukan perhitungan harga pokok rata-rata persatuan yang baru. Bahan baku yang dipakai dalam proses produksi dihitung harga pokoknya dengan mengalihkan jumlah satuan bahan baku yang dipakai dengan harga pokok rata-rata persatuan bahan baku yang ada di gudang. Yang keempat yaitu metode biaya standar. Dalam metode ini, bahan baku yang dibeli dicatat dalam kartu persediaan sebagai harga standar, yaitu
Harga taksiran yang mencerminkan harga yang diharapkan agar terjadi di masa yang akan datang. Harga standar merupakan harga yang diperkirakan untuk tahun anggaran tertentu. Pada saat dipakai, bahan baku dibebankan kepada produk pada harga standar tersebut. Dan yang terakhir yaitu metode rata-rata harga pokok bahan baku akhir bulan. Dalam metode ini, pada tiap akhir bulan dilakukan perhitungan harga pokok rata-rata persatuan tiap jenis persediaan bahan baku yang ada di gudang. Harga pokok rata-rata persatuan ini kemudian digunakan untuk menghitung harga pokok bahan baku yang dipakai dalam produksi pada bulan berikutnya. Untuk pengendalian barang mentah bisa dilakukan melalui pengawasan. Salah satunya yaitu dengan cara melakukan laporan pelaksanaan pembelian bahan mentah dan laporan pelaksanaan pemakaian bahan mentah. Laporan pelaksanaan pembelian bahan mentah bisa dianalisis dengan varian sebagai berikut. Yang pertama yaitu varian karena jumlah pembelian. Rumusnya, jumlah rencana dikurangi jumlah real dikalikan harga rencana. Yang kedua, varian karena harga bahan mentah. Rumusnya, harga rencana dikurangi harga real dikalikan jumlah real. Setelah itu, kita menjumlah varian karena jumlah pembelian dan varian karena harga bahan mentah. Setelah itu akan kelihatan apakah untung atau rugi. Yang kedua yaitu laporan pelaksanaan pemakaian bahan mentah. Untuk laporan pelaksanaan pemakaian bahan mentah, analisis variannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita menghitung varian efisiensinya dengan cara jumlah rencana dikurangi jumlah real dikalikan harga rencana. Yang kedua, dengan menghitung varian harga, caranya harga rencana dikurangi harga real dikalikan jumlah real. Setelah itu, menjumlah total varians dari varians efisiensi dengan varians harga.